Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi hari ini di materi selanjutnya. Sekarang kita membahas tentang persyaratan YouTube untuk mendapatkan monetisasi ya, atau monetis. Nah, hari ini saya pengen ngasih tips ya, cara mendapatkan 4.000 jam tayang. Jadi saya fokus di jam tayangnya atau watch time-nya. Syaratnya mendapatkan monetis kan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Tapi kita fokusnya di 4.000 jam tayang karena kalau berdasarkan pengalaman untuk mendapatkan 4.000 jam tayang itu lebih susah dibanding mendapatkan 1.000 subscriber. Jadi kita fokus aja ke 4.000 jam tayang, terus subscribernya ya biarkan mengalir aja. Jadi subscribernya itu lebih baik kita organik ya. Jadi organik artinya orangnya dengan sukarela ngeklik atau subscribe kita. Tapi jangan lupa di video kita juga diingatkan ya, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya, karena dulu nggak ada, dulu hanya subscribe aja. Kalau sekarang harus diklik loncengnya, karena kalau nggak diklik loncengnya mereka nggak akan dapat notifikasi dari kita kalau kita upload video baru. Nah, dari sini, dari pengalaman saya sih, ketika kita sudah rutin bikin video, subscriber itu dengan sendirinya akan jalan. Kalau 1.000 itu lebih gampang untuk mendapatkan 1.000 subscriber, pengalaman saya lebih gampang kalau kita bikin videonya terjadwal. Sedangkan 4.000 jam tayang ini agak susah ya, karena banyak yang difikirkan ya, banyak faktor-faktornya. Kan ada bagaimana kualitas video, bagaimana kita menulis judul juga kayak gitu. Jadi bagaimana videonya ini menarik atau enggak gitu. Jadi tergantung bagaimana kita mengelola channel kita juga. Nah, tapi yang kali ini saya mau sampaikan ini, yang pertama itu adalah bikin video yang evergreen. Ini saran ya, jadi berbagai saran itu banyak banget, tapi ini hanya salah satu saran yang bisa kalian coba. Bikin video yang evergreen, artinya maksudnya bukan saya terus mengharuskan Anda untuk bikin video tutorial atau apa, tapi yang mirip-mirip itu, tapi tidak harus tutorial atau kan macam-macam. Kemarin kita bahasnya tutorial, video evergreen itu kan macam-macam. Tidak hanya cara mendapatkan sesuatu atau memperbaiki sesuatu, tidak hanya seperti itu. Mungkin pengalaman Anda pergi ke tempat wisata itu juga salah satu evergreen ya. Misalkan, atau Anda pergi ke hotel ketika menginap di sebuah hotel. Contohnya misalkan hotel apa ya? Hotel Safari di Prigen atau di mana itu ya. Atau hotel tertentu gitu loh. Jadi orang, misalkan ada seseorang yang ingin mengetik hotel itu gimana ya suasananya di sana, yang pengen lihat ya, itu videonya Anda itu akan ditonton. Dan pengunjung hotel kan banyak. Nah, itu salah satu contoh video evergreen selain video tutorial ya. Nah, jadi kita bikin video evergreen yang tidak usang dimakan waktu. Ya, alasannya itu. Jadi watch time itu kan ditontonnya tuh memang nggak langsung, tapi dia terus nyari penonton. Tidak seperti video trending yang punya masa usangnya. Tapi kalau evergreen ini enggak. Jadi kita pilih yang itu dulu. Jadi ini kita fokus di 4.000 jam tayang ya. Video makan juga, review itu masuk di evergreen ya, review apa gitu. Termasuk tadi yang saya sampaikan, review hotel itu juga bisa masuk. Review makanan itu masih bisa. Misalkan Anda pergi ke restoran mana gitu. Nah, ketika mau pergi ke restoran itu, orang akan melihat restorannya ini bagaimana kayak gitu. Nah, durasinya saya sarankan durasinya 10 sampai 15 menit. Ya, karena 4.000 jam tayang ya. Jadi Anda bikin, saran saya sih 10 sampai 15 menit. Jangan terlalu lama juga, jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek, Anda nanti akan butuh view yang sangat besar. Tapi kalau
maksud saya 10 menit itu lumayan lah kalau untuk ininya masih normal, atau 15 menit itu masih normal. Di atas 15 menit kalau video Anda tidak menarik ya nanti akan bosan. Tapi kalau Anda bisa bikin video 1 jam misalkan kayak artis gitu ya, bikin upload pertama kemarin saya lihat di channelnya Narji gitu, dia baru bikin channel upload video pertama aja 1 jam, tapi yang dibahas ya lumayan membuat orang bertanya-tanya kenapa Narji keluar dari grup Cagur. Nah itu dibahas dia selama 1 jam, orang tertarik, dan saya lihat penontonnya 50.000 view dengan durasi 1 jam. Kita anggap 1 jam orang nonton, yang dibutuhkan 4.000. Nah itu sudah istilahnya sudah lebih ya. Kalaupun orang nontonnya itu nggak sampai 1 jam, jadi watch time itu kalau Anda bikin video 1 jam, orang nonton nggak mungkin, ya bisa jadi 1 jam penuh, tapi bisa saja mereka nontonnya itu cuma 15 menit atau setengah jam sudah selesai nonton. Nah kayak gitu-gitu dihitung watch time-nya. Jadi kalau Anda bikin 1 jam terus yang ditonton cuma 5 menit, yang dihitung cuma 5 menit itu. Nah makanya bikin yang menarik dan tidak membosankan itulah. Oke, 15 menit, 10 menit videonya seperti itu ya. Nah ini perhitungannya, kalau 10 menit berarti kita butuh paling rendah itu 6 video untuk mendapatkan 60 menit, artinya 1 jam. Targetnya setiap 1 video, targetnya 4.000 view, ya kan? 4.000 jam. Gitu. Jadi kalau 1 video, targetnya 4.000. Betul apa enggak ya ini ya? 60 menit, 1 video. Ya anggap aja seperti itu ya hitungannya ya. Saya agak kacau nih matematikanya, tapi yang jelas dengan 10 menit kali 6 video sama dengan 60 menit atau 1 jam. Nah targetnya seperti itu. Oke, nah artinya 4.000 jam adalah 260 menit. Ya benar ini, 60 kali 4.000 ini, jadi menitnya ketemu 240.000 menit gitu. Baik, kita lanjut perhitungannya seperti itu. Kenapa harus bikin 6 video ya? Sarannya 6 ini dari sini kelihatan ini kita bikin 6 video. Bikinnya 6 video tadi minimal, kalau bisa Anda bikin 6 sampai 8 video. Nah, saran saya sih disiapkan dulu. Mungkin kemarin sudah bikin video untuk eksperimen ya, untuk belajar kita YouTube pemula, enggak masalah. Nah, sekarang kita bikin lagi yang lebih bagus, lebih disiapkan dari yang kemarin. 6 sampai 8 video disiapkan dulu, disimpan videonya. Setelah semuanya siap, disimpan ya ini, disimpan. Sudah siap, kita publish. Kalau Anda yakin besok sudah bisa bikin di upload yang kedua, misalkan ini kita bikin jadwal ini ya, kalau sudah siap di upload di hari yang sama, jam yang sama. Nah kan kita bikin konsistensi nih, setiap hari Minggu kita upload 1 video jam 10 pagi misalkan seperti itu. Jadi setelah 6 video tadi siap, kita upload setiap minggu jam 10 pagi. Nah, kita bikin konsistensi seperti itu. Jadi kayak acara di TV. Kenapa? Karena YouTube menghargai konsistensi dan tidak ingin membuat orangnya bingung ya. Jadi penontonnya itu bingung. Kalau sudah nanti episode 1, wah kayaknya ini menarik nih, saya pengen nonton video selanjutnya. Dia akan nunggu sampai di hari Minggu jam 10 pagi selanjutnya, hari Minggu depan jam 10 pagi. Seperti acara di TV ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan Anda yakin, misalnya videonya nggak harus 6 disimpan dulu, nggak masalah. Kalau Anda yakin minggu depan, dalam waktu seminggu Anda bisa produksi 1 video, ya nggak masalah. Kita sekarang bikin 1, diupload hari Minggu jam 10,
Habis itu hari Senin produksi sampai hari Minggu kita upload lagi. Hari Minggu jam 10 bikin lagi produksi sampai hari Minggu jam 10 kita upload. Nah, sampai 6 video terupload. Jadi kita konsisten. Terus jangan berhenti. Terus itu kalau Anda sudah terbiasa dengan sistem kerja yang seperti itu, ya nggak usah berhenti. Langsung aja diteruskan. Otomatis watch time Anda akan naik ya. Penonton Anda nggak akan bingung. Dengan konsisten itu channel YouTube insya Allah akan mengalami kenaikan ini ya. Kalau nggak konsisten nggak bisa, saya yakin nggak bisa. Kecuali Anda orang benar-benar orang terkenal gitu. Wah, sekarang upload, besok nggak upload, besok lagi upload, masih nggak masalah gitu kalau orang. Tapi kalau kita ini pemula ya, saya pikir konsisten itu kuncinya ya, terjadwal, konsisten dan terjadwal. Nah, yang paling penting adalah meriset keyword. Ya, ada keyword kata kunci yang tepat yang muncul di search engine. Jadi Anda pakai kalau bikin judul itu pakai keyword yang benar. Jadi disesuaikan ini keywordnya apa. Nah, cara yang pertama itu mengikuti keyword kan ada 2, nanti dimasukkan di judul, di deskripsi juga ada, terus di tag ya, ada form tag itu. Nah, Anda pakai di situ. Misalkan Anda upload tentang apa ya judulnya? Kalau sekarang ini vaksin ya. Anda bikin vaksin, keywordnya apa? Nah, keywordnya ya vaksin COVID-19 misalkan. Nah, itu Anda pakai keyword yang benar. Yang sekarang ini apa? Tagnya Anda cari itu keywordnya Raffi Ahmad, mungkin Jokowi divaksin gitu, muncul di tag gitu. Atau Anda mengikuti di trending sekarang YouTube apa, Anda ambil beberapa kata yang mungkin nyambung, mungkin ada yang nyambung dengan video Anda. Itu ambil aja. Kalau enggak ada ya enggak masalah, enggak usah dipaksa. Tapi kalau kebetulan Anda ada menemukan di trending YouTube bisa ada kata yang bisa masuk untuk judul Anda, dipakai aja. Jadi trending itu bisa dipakai untuk referensi kita mencari keyword. Nah, cara yang lain yang selanjutnya untuk mencari keyword, jelas kita pakai Google Search Engine sama search engine-nya di YouTube. Ini yang manual ya. Terus sama keyword tool. Ini ada beberapa pakai website atau aplikasi. Ini contoh. Jadi banyak banget keyword tool ya. Tapi ada contoh yang namanya juga keyword tool, aplikasi atau website. Terus ada juga yang pakai TubeBuddy. Ya, ini bisa dipakai referensi ya. Tapi dua-duanya ini berbayar ya. Kebanyakan keyword tool itu berbayar. Nah, Anda bisa coba versi light-nya, versi gratisnya, atau pakai yang trial itu dipakai aja. Untuk belajar enggak apa-apa. Trial 14 hari, 7 hari itu biasanya menyediakan itu. Baik, ini adalah kita mau mencari keyword secara manual ya. Kalau ini saya pakai search engine-nya YouTube. Ya, ini jadi saya masuknya ini pakai mode incognito. Di sini ada incognito. Jadi kalau kita pakai mode incognito itu yang ada di depan ini bukan berdasarkan apa yang selama ini saya buka. Jadi bukan berdasarkan traffic yang saya cari itu apa, yang saya biasanya buka video apa. Jadi ini murni anggap aja ini kertas kosong search engine-nya. Kalau kita buka pakai website yang biasa atau browser yang biasa, bukan incognito mode, itu yang muncul nanti apa yang sering kita cari itu nanti muncul. Jadi akan terpengaruhi. Jadi kita pakai incognito biar ini secara bersih lah. Jadi dari nol dia nyarinya. Misalkan tadi kita akan mencoba nyari vaksin ya, ini vaksin. Nah, kata kunci yang muncul itu adalah kalau di search engine ini vaksin Sinovac, vaksin COVID, virus Indonesia, vaksin 19 Jokowi. Nah, ini bisa Anda pakai untuk
bikin konten juga bisa kalau Anda mau membahas vaksin. Terus Anda juga bisa pakai untuk judul, membuat judul, terus tag. Beberapa ini juga bisa dipakai ini. Jadi Anda bisa bahas ini. Ini salah satu cara mencari kata kunci secara manual. Ini muncul berdasarkan saran dari YouTube, orang-orang nyarinya apa. Misalkan saya ya, Culoboyo. Culoboyo, orang nyarinya itu yang lucu, Boyo Junior, lagu, Baby Shark. Ini yang sering muncul, yang sudah ada di browser. Mungkin kita cari apa lagi ya? Animasi. Ternyata yang muncul di pertama itu animasi Sinopal, animasi Sriwijaya Air, animasi FF, Among Us, jatuhnya pesawat. Nah, Anda mau cari jalan-jalan. Nah, jalan-jalan saya gidok, jalan-jalan men. Jalan-jalan kemana ini? Ke Bali yang ternyata paling banyak dicari orang. Jalan-jalan ke Korea bisa. Makanan apa ini? Makan bakso misalkan. Bakso pedas itu ternyata banyak dicari orang. Nah, ini kalau search engine-nya YouTube ya. Bagaimana kalau search engine-nya Google? Kita buka incognito mode ya. Google. Nah, ini sama. Makan bakso. Nah, beda lagi yang muncul karena ini lebih luas ya, ini Google Search Engine ya. Kalau yang tadi lebih khusus ke YouTube, orang mencari di YouTube. Kalau ini lebih, tapi makan bakso pedas itu masih ada di sini, muncul juga. Kalau gimana kalau tadi yang kita cari tadi vaksin. Nah, vaksin Sinovac muncul ini, vaksin corona. Nah, lumayan ini bisa dijadikan untuk keyword atau kata kunci di tag Anda, di judul Anda, atau di deskripsi. Nah, oke, itu yang untuk cara manual. Sekarang kita berpindah ke cara yang ya sudah terbuka. Ini saya nggak pakai incognito mode ya. Ini pakai yang biasa aja. Nah, ini saya di sini ada keyword tool yang tadi saya sampaikan, keyword tool. Nah, ini ada, Anda mau milih yang mana keyword toolnya, mau cari di YouTube, blog, Amazon, eBay, Instagram. Nah, kebetulan kalau kita YouTuber ya kita masuk di YouTube ya. Terus kita ketik di sini, misalkan tadi vaksin. Kita cari ini bahasanya bahasa Indonesia ya. Kalau kita mau cari bahasa Indonesia, bahasa Inggris terserah, disesuaikan. Kita cari yang bahasa Indonesia. Klik search. Kita tunggu sebentar, sudah muncul vaksin Sinovac, vaksin meninggal, vaksin macam-macam ini. Nah, ini sudah muncul semuanya. Tapi karena ini versi gratis, maka nilai-nilainya itu disembunyikan. Jadi ini bukan secara berurutan ya, ini bukan secara urutan nilainya ini. Tidak berurutan, diacak sama dia, search and volumenya disembunyikan, trennya, nilainya disembunyikan, CPC-nya, CPC ini apa? Cost per klik. Nah, ada cost per klik. Estimated some money that advertise. Nah, ini berdasarkan iklan ya kalau ini ya. Terus kompetisi, kalau kompetisi itu bagaimana orang mencari keyword ini. Jadi kalau terlalu umum apa yang kita cari, kata yang kita cari, kompetisinya nilainya akan kecil. Jadi nanti akan susah. Maksudnya dibalik ya, nilainya kecil. Semakin banyak orang mencari itu atau semakin banyak video yang memakai kata itu, nyarinya itu jadi semakin ini susah nyari Anda, kurang spesifik maksudnya tuh seperti itu. Jadi kompetisinya besar atau kecil kayak gitu. Ini search volumenya, jadi orang nyarinya sering apa enggak kayak gitu. Nah, ini secara versi gratisnya ya. Kalau harus mau bayar ya silahkan dibayar
Ini untuk membantu. Nah, ini yang selanjutnya adalah TubeBuddy. Nah, TubeBuddy ini ada yang versi Android, ada yang versi desktop. Ini saya pakai PC, jadi saya pakai versi desktop. Ini diinstal di extensionnya di Chrome, Google Chrome. Masuk di sini. Habis itu dia akan di sini muncul. Terus kita nyambung di akun YouTube. Jadi saya harus login kalau untuk ini. Cuma ini kekurangannya, TubeBuddy ini bisa ngelihat semua YouTube kita. Jadi artinya dia bisa ngelihat video kita bagaimana, perolehan kita, view-nya bagaimana, pendapatan bagaimana, muncul di situ. Nah, caranya untuk kita, tapi kali ini untuk belajar mencari keyword ya. Di sini ada Keyword Explorer. Nah, kebetulan ini yang saya pakai versi gratis. Saya pakai versi trial ini 14 hari. Kalau bayar ini bayarnya bulanan kalau nggak salah. Setahu saya sih per bulannya 9 sampai 10 dolar. Nah, misalkan ini ya, langsung ya. Kita cari, di sini juga sudah muncul di Indonesia trendingnya apa. Ada saya Ali Jabber ini trendingnya 2 juta sampai aneh. Gimana kalau kita cari vaksin? Kita klik explore. Ya, ini contoh kalau kita nyari vaksin. Ini akan muncul kata kunci yang di sini juga bisa untuk Kemen video tag. Nah, ini bisa untuk sarannya. Caranya langsung kalau mau ngopi tinggal di copy semua, diklik, dipilih yang menurut Anda bagus, terus di copy clipboard. Gini sudah ngopi dia. Ngopi tinggal Anda paste di tag atau di mana, ini bisa. Ya, terus ini adalah saran-saran kalau bikin judul lebih dari satu kata di sini. Nah, oke. Itu yang bisa saya share. Saya yakin dengan memakai kata ini, dengan cara menuliskan judul yang benar, tag-nya juga benar, terus ini apa? Videonya, durasinya juga sudah benar. Dengan cara ini Anda bisa mencoba untuk mendapatkan atau meningkatkan view Anda gitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.